Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kedua di kelas 10, yaitu tentang persamaan rasional. Nah, persamaan rasional ini sebaiknya itu sebelum Ananda mempelajari ini, Ananda sudah menguasai terlebih dahulu persamaan pertidaksamaan linier, kuadrat, dan polinom sederhana. Pertidaksamaan rasional yang akan kita pelajari sekarang. Persamaan rasional. Nah, kalau video ini nanti terlalu lambat, silakan Anda atur kecepatannya di bagian setting YouTube-nya. Bisa dijadikan 1,5 atau 2 kali atau 1,75, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, sebelum mengikuti video ini diharapkan Anda udah membaca terlebih dahulu LKPD yang Ibu berikan di Google Classroom-nya, atau bisa diklik link pada deskripsi di bawah. Nah, untuk yang pertidaksamaan rasional, berarti sama seperti sebelumnya. Pertidaksamaan itu berarti tandanya ada tidak sama, ada lebih, ada kurang, ada lebih sama, ada kurang sama, atau kecil sama. Nah, di sini kita fokus ke tanda besar atau lebih, kurang, besar sama, kecil sama. Rasional itu apa? Rasional itu bentuknya pecahan. Pecahan. Nah, di sini kita akan pertidaksamaan rasional ini dalam bentuk satu variabel. Jadi, pertidaksamaan rasional itu apa? Pertidaksamaan yang berbentuk pecahan. Nah, pecahan ini karena pecahan itu ada penyebut dan pembilang, pecahan yang mana yang ada variabelnya? Jadi, yang ada variabelnya itu pada penyebut. Jadi, penyebut punya variabel, memuat variabel. Untuk kalimat lengkap silakan lihat di LKPD-nya, memuat variabel. Ibu menjelaskan inti-intinya aja. Nah, di sini bisa kita tentukan bentuk umumnya dari pertidaksamaan rasional ini. Bentuk umum ini apa sih gunanya? Kenapa sering sekali ada bentuk umum? Nah, bentuk umum ini gunanya supaya kita terarah dalam menyelesaikan masalah matematika seperti persamaan dan pertidaksamaan, karena ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Kalau kita arahkan dia ke bentuk umum, mudah kita menyelesaikannya. Bentuk umumnya yang pertama itu berarti dia bentuknya pecahan dan ada pertidaksamaannya, dan penyebut memuat variabel. Bisa jadi bentuknya seperti ini, fx per gx itu lebih dari 0, boleh seperti itu. Atau bentuk umumnya fx per gx kecil dari 0, atau ada lagi fx per gx lebih sama dari 0, dan fx atau fx per gx kurang sama dari 0. Nah, ini bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Jadi bentuknya pecahan. Fx itu fungsi, maksudnya bisa memiliki variabel, bisa tidak. Gx juga begitu, cuma karena di sini rasional maka penyebut atau gx ini harus memuat variabel. Jadi penyebut punya variabel. Kalau fx boleh terserah. Nah, apa sifat dari rasional? Rasional atau pecahan itu sifatnya tidak boleh membagi dengan 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi nilainya. Pokoknya pembagian dengan 0 itu nilainya tidak terdefinisi. Oleh sebab itu, ada syarat di sini. Kita tuliskan supaya pertidaksamaan kita terdefinisi, berarti gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, bentuk umum ini akan membantu kita dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Di sini Ibu berikan contoh pertidaksamaan rasional, Ibu ambil dari LKPD-nya. Untuk lebih lanjut tentang penjelasan lengkap, silahkan lihat di LKPD. Di sini Ibu jelaskan yang pentingnya terlebih dahulu. Nah, ini contoh yang ada di LKPD. Ada 2 contoh di sana diberikan, contoh yang rasional dan bukan rasional. Kenapa begitu? Kadang kita tertipu, bentuknya pecahan tapi ternyata dia bukan rasional. Contohnya, kalau yang rasional berarti tadi kuncinya itu penyebut punya variabel. Ini penyebutnya berarti yang di bawah ada variabel, ini punya variabel, di sini punya variabel. Ini contoh-contoh yang rasional aja baru. Ada variabelnya, ini juga punya variabel. Jadi fokus kita yang rasional ini ke penyebut. Penyebutnya punya variabel. Ini bukan rasional karena penyebut tidak punya variabel. Tidak ada penyebut yang punya variabel. Jadi untuk membedakannya itu lumayan simpel. Mana yang rasional, mana yang irasional. Kuncinya itu penyebutnya punya variabel. Nah, di sini untuk langkah-langkah penyelesaiannya,
Silakan dibaca di LKPD-nya. Begitupun dengan hal yang perlu diperhatikan sama hal yang tidak boleh kita lakukan saat menyelesaikan pertidaksamaan rasional ini. Ibu langsung ke penjelasan contoh pertama di LKPD-nya. Di contoh pertama itu contoh soal yang nomor 1. Di sana diminta itu untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan yang bentuknya 3/2 X dikurang 6 per 2X dikurang 6 kecil dari 0. Nah, di sini nampak bahwa dia pertidaksamaan rasional karena penyebutnya memiliki variabel. Nah, karena bentuknya, langkah yang pertama yang kita lakukan dalam pertidaksamaan rasional ini kita menyederhanakan atau membuatnya ke dalam bentuk umum. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umum kita, yaitu fx per gx kecil dari 0. Kalau udah sesuai soalnya atau pertidaksamaannya, berarti boleh langsung kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat titik kritis atau pembuat 0. Jadi kita cari pembuat nolnya. Bisa diikuti ini untuk penyelesaian ini ada di LKPD-nya, Ibu menjelaskan aja. Nah, untuk pembuat 0 ini atau titik kritis, kita tentukan untuk kedua-duanya, baik pembilang dan penyebut. Karena di sini pembilang kita itu 3, tidak ada variabel. Kalau tidak ada variabel, tidak perlu pembuat nolnya. Makanya kita langsung ke yang penyebutnya. Di sini untuk yang pertidaksamaan rasional kan dikasih tahu bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Walaupun pembuat 0 itu kita mencari kapan dia akan sama dengan 0, tapi supaya Anda tidak terlupa bahwa GX ini tidak boleh sama dengan 0, maka untuk yang penyebut kita langsung aja bikin 2X kurang 6 tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini artinya 2X tidak sama dengan 6 karena 6-nya pindah ruas. Tidak sama dengan 6. Lalu berarti X tidak sama dengan 3. Berarti cuma satu pembuat 0 yang kita peroleh di sini karena pembilang kita tidak memiliki variabel. Yang punya variabel itu cuma penyebut aja, sehingga cuma penyebut yang kita hitung pembuat 0-nya. Setelah itu kita bikin garis bilangannya. Kita lukis dia ke dalam bentuk garis bilangan. Nah, dengan membuat GX ini atau penyebut tidak sama dengan 0 di garis bilangan juga akan membantu kita dalam penentuan tanda atau bulatannya. Karena di langkah ketiga itu kita menyusun pembuat 0 ini ke dalam garis bilangan, disusun dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Setelah itu disesuaikan tandanya, karena pembuat 0 kita cuma satu, yaitu 3. Dan di sini dia tidak sama, berarti kalau tidak sama itu bulatannya kosong. Kalau bingung tentang bulat kosong dan bulat penuh ini, silakan lihat video tentang persamaan linier, persamaan pertidaksamaan linier. Nah, setelah melukis garis bilangan dan melukis bulatannya juga, langkah selanjutnya itu kita menyelidiki atau uji titik. Selidiki boleh atau kita uji titik. Seperti biasa, titik yang kita uji itu titik yang berada pada interval atau tidak boleh kita gunakan pembuat 0 dalam menguji titiknya. Berarti 3 nah boleh kita pakai, kita ambil yang kecil dari 3. Yang pertama misalnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 0 boleh. X sama dengan 0. Di sini kita ujikan ke pertidaksamaan kita. Kalau misalnya pertidaksamaan kita nanti ada bentuknya yang lebih sederhana, gunakan ke bentuk yang paling sederhana. Tapi kalau yang nomor 1 kan bentuknya sederhana, boleh langsung kita ujikan ke 3/2X dikurang 6. Berarti ini artinya 3/2 kali 0 dikurang 6. Jadi nilai X kita ganti ke titik yang sedang kita uji. Kita mengambil titik yang berada pada interval, bukan titik pembuat 0 karena hasilnya nanti akan menjadi 0. Nah, ini akan menjadi, di sini boleh menghitung angkanya, boleh menentukan tandanya aja. Tentukan tanda misalnya 3 itu bilangan positif, ya udah positifnya aja yang dituliskan. Karena di sini kita akan menentukan tanda. 2 kali 0 itu 0 dikurang 6, 0 dikurang 6 hasilnya min, negatif 6, berarti negatif. Berarti positif dibagi negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Karena 0 letaknya di sini, di sebelah kiri dari 3, makanya di kotak atau di yang sebelah kiri dari 3 itu tandanya negatif. Jadi setelah ketemu tanda, kita salin ke atas. Yang kita butuhkan di sini tandanya. Lalu kita uji titik yang satu lagi, X sama dengan 4 misalnya. Maka di sini berarti kita uji ke bentuk
pertidaksamaan fungsinya aja. Berarti di sini 3/2 kali 4 dikurang 6. 3 bilangan positif, 2 kali 4 8 dikurang 6. Nilainya positif 2, positif kembali. Sehingga ini akan menghasilkan bilangan positif. Gitu. Setelah itu apa? Langkah yang terakhir setelah ketemu setiap tanda pada selangnya atau setiap ruangnya, kita lihat kembali ke pertidaksamaan kita yang udah bentuk umum. Kita dimintanya yang kecil dari 0. Bilangan yang kecil dari 0 ini bilangan negatif. Bilangan yang kecil dari 0 merupakan bilangan negatif. Ingat konsep dari bilangan positif dan negatif, kecil dari 0 berarti bilangan yang negatif. Makanya kalau dia besar berarti nanti kita ambil yang positif, sehingga untuk yang nomor 1 yang merupakan himpunan penyelesaiannya itu yang negatif aja. Berarti di sini HP kita kesimpulannya karena dia karena dia kecil dari 0, maka interval negatif yang kita ambil. Ambil interval negatif. Ambil interval yang bertanda negatif. Tanda negatif sehingga HP kita atau nilai X kita itu himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya, boleh penulisannya langsung X kecil dari 3 atau boleh seperti ini, X sama dengan X, dimana karena di sini ke kiri berarti kecil, lalu bulatan kita di sini kosong berarti artinya tidak masuk dia, sehingga ini X kecil dari 3 aja, X-nya elemen bilangan real. Boleh seperti ini atau boleh kadang dituliskan X kecil dari 3 saja. Itu untuk soal yang pertama. Untuk penjelasan lengkapnya juga bisa dilihat di LKPD-nya. Nah, untuk yang kedua, Ibu lanjut ya ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sana diberikan bentuknya X ditambah 5. Contohnya yang kedua. Jadi yang perlu diperhatikan di sini langkah-langkahnya. Langkah-langkah mungkin kalau udah terbiasa atau udah beberapa kali latihan akan ingat langkah apa yang harus dilakukan. Untuk setiap pertidaksamaan itu setiap langkah itu mirip, hanya perlu diperhatikan domain atau daerah asal dari setiap pertidaksamaannya. Untuk contoh yang kedua, X ditambah 5. Domain di sini seperti yang gimana supaya dia terdefinisi. Kalau yang pecahan berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. 3X dikurang 4 besar sama dari 2. Nah, ini untuk contoh yang kedua, contoh soal yang kedua. Nah, di sini pertidaksamaan kita bentuknya belum umum. Maksudnya kalau umum kan itu di ruas sebelah kanan itu 0. Berarti di sini bentuk umum kita kalau dia besar dari kan Fx per Gx besar sama dari 0 dengan Gx, tidak boleh sama dengan 0 supaya dia terdefinisi. Nah, di sini karena ini 2, supaya langkah pertama dalam penyelesaian itu kita harus membuatnya ke dalam bentuk umum. Maka untuk soal yang kedua ini kita ubah dia atau kita lakukan beberapa langkah supaya bentuknya menjadi bentuk umum. X ditambah 5 per 3X dikurang 4, supaya 2 ini atau ruas kanan menjadi 0, 2 kita pindah ruaskan, dikurang 2, besar sama dari 0. Setelah itu, kan bentuknya cuma satu ini, Fx per Gx, sedangkan ini ada Fx per Gx, ada lagi angka atau konstanta. Nah, supaya bentuknya seperti bentuk umum, maka kita operasikan dengan cara, karena pecahan, maka di sini butuh menyamakan penyebut. Kita jadikan karena ini sama dengan per 1, boleh penyebutnya langsung 3X dikurang 4. 3X kurang 4 bagi 3X kurang 4 hasilnya X ditambah 5. Ini dikurang, tandanya kurang berarti tulis lagi dikurang. 2, 3, ini kan sama dengan 2 per 1 sebenarnya. 2 per 1, 3X kurang 4 bagi 1 ya tetap 3X kurang 4 dikali 2. Berarti 2 kali 3X dikurang 4. Silahkan lihat video tentang operasi aljabar berbentuk pecahan bagi Anda yang masih ragu tentang bentuk
pecahan ini. Setelah itu tinggal disederhanakan, X ditambah 5 dikurang 2 dikali 3X berarti dikurang 6X, negatif 2 dikali negatif 4 akan menghasilkan positif 8. Ini akan kita bagi dengan 3X dikurang 4, hasilnya bersama dari 0. Angka yang di ini tanda dan ruas kanannya mengikuti. Setelah itu tinggal dioperasikan aljabarnya. Berarti X dengan negatif 6X akan menghasilkan negatif 5X. 5 dengan 8 akan menghasilkan 13. Tambah 8, 13 per 3X dikurang 4 besar sama dari 0. Nah, seperti ini sudah seperti bentuk umum. Bentuk umum kita Fx per Gx besar sama dari 0. Nah, setelah itu, yang seperti ini, tinggal langkah selanjutnya. Kita cari pembuat nolnya. Di sebelah kanan Ibu tulis ya, supaya hemat tempatnya. Pembuat 0. Pembuat 0, di sini berarti yang pertama, kita mulai dari pembilang. Pembilang min 5X ditambah 13. Min 5X ditambah 13. Karena di sini besar sama, berarti yang di atas juga kita kasih sama dengan 0. Setelah itu tinggal disederhanakan, min 5X sama dengan negatif 13, X sama dengan 13 per 5. Nanti kalau misalnya cuma besar aja, kalau besar aja nggak pakai sama, ini boleh diganti dengan tidak sama. Tidak sama dengan 0. Kenapa begitu? Nanti kalau dikasih tidak sama akan membantu langsung di garis bilangannya. Jadi tanda sama atau tidak sama mengikuti yang pertidaksamaan kita. Untuk yang pembilang, mengikuti tanda pertidaksamaan. Tapi kalau untuk penyebut 3X dikurang 4, yang 3X dikurang 4 itu selalu tidak sama dengan 0 karena bentuk umum dari pertidaksamaan kita Gx selalu tidak boleh sama dengan 0 supaya fungsi kita terdefinisi. Ini akan menjadi 3X tidak sama dengan 4, X-nya tidak sama dengan 4 per 3. Nah, di antara 13 per 5 dan 4 per 3, itu mana yang lebih besar? Kita tuliskan di garis bilangan secara berurutan. Setelah ketemu sama pembuat 0, lukis garis bilangan. Sini garis bilangannya, urutkan dari yang terkecil. Mana yang lebih kecil di antara dua ini? 4 per 3 ya, karena 4 per 3 itu 1 lebih, kalau 13 per 5 itu 2 lebih. 4 per 3 terlebih dahulu. Lalu setelah itu 13 per 5. Lalu langkahnya apa? Ini kan tandanya sama tadi. Di sini kita kasih bulatannya penuh. Bulat hitam. Lalu kalau tidak sama, kita kasih bulatannya kosong. Kembali persamaan dan pertidaksamaan linier. Langkah selanjutnya apa? Setelah membuat garis bilangan, setelah garis bilangan selesai, kita selidiki atau uji titik. Uji titiknya. Untuk menguji titik, silakan pilih titik yang rasanya memudahkan. Di sini 4 per 3 berarti yang daerah pertama bisa kita pilih X sama dengan 0. Interval pertama X sama dengan 0. Kita masukkan ke bentuk yang paling sederhana, yaitu bentuk yang di bawah. Kenapa enggak yang di atas? Karena kita kalau yang di atas untuk menentukan tanda nanti susah. Kalau yang di bawah kan udah mudah, itu besar sama dari 0 berarti yang positif yang kita ambil. Kalau ini kan susah kita melihat, makanya kita masukkan ke yang paling sederhana. Makanya butuh untuk penyederhanaan terlebih dahulu. Ke 5X ditambah 13 per 3X dikurang 4. Ini berarti nilainya min 5 dikali 0 ditambah 13 per 3 dikali 0 dikurang 4 akan sama dengan 13 itu bilangan positif, soalnya kan ditambah 0 hasilnya akan dirinya sendiri, bilangannya positif. 3 dikurang 4 akan menghasilkan bilangan negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Berarti 0 di sini letaknya di paling kiri, tandanya negatif. Setelah itu kita ujikan yang kedua, ini 4 per 3 berarti 1 lebih, ini 2 lebih, berarti ada angka 2 di interval yang di tengah-tengah, X sama dengan 2. Ini akan menjadi min 5X ditambah 13 per 3X dikurang 4. Ini kita substitusi, min 5 kali 2 ditambah 13 per 3 dikali 2 dikurang 4. Nah, min 5 dikali 2
10 ditambah 13 hasilnya akan menjadi bilangan positif kembali. 3 dikali 2 itu 6, dikurang 4 akan menghasilkan bilangan positif juga. Sehingga positif bagi positif, hasilnya positif tetap. Di sini tandanya positif. Garis bilangan kita lukiskan. Setelah itu yang terakhir kita masukkan ini 23/5, berarti boleh kita masukkan X sama dengan ke min 5X ditambah 13 per 3X kurang 4. Sehingga ini akan menghasilkan min 5 dikali 3 tambah 13. 13 per 3 dikali 5 dikurang 4. 3 kali 3. 3 dikali 3 dikurang 4. Nah, min 5 dikali 3 itu min 15. Ditambah 13 menghasilkan bilangan negatif. 3 kali 3 9 dikurang 4 menghasilkan bilangan positif. Hasilnya akan negatif. Berarti di sini tandanya negatif. Karena di sini kita diminta besar sama dari 0, maka tanda atau penyelesaian pada intervalnya yang positif. Berarti yang ini. Karena kita dimintanya besar sama dari 0. Atau besar dari 0 pun juga begitu, intervalnya positif. Sehingga HP, himpunan penyelesaian kita, itu X, di mana X-nya lebih dari 4/3 kurang dari 13/5. X lebih dari 4/3 kurang dari 13/5. Ingat lagi tanda di sini bulannya kosong, berarti dengan 4/3 itu tetap tidak pakai sama. Kalau yang 13/5 itu kita kasih tanda sama dengan. Makanya di sini penting melukis garis bilangan dengan akurat, karena akan mempengaruhi ke himpunan penyelesaian kita. Itu contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, semoga yang contoh kedua ini bisa dipahami. Jadi langkah per langkah itu sangat penting dan menentukan kelanjutan dari penyelesaian kita. Usahakan berurutan dari mengubah bentuk bentuk kesamaan ke bentuk umum. Setelah itu mencari pembuat nolnya. Setelah itu bikin garis bilangannya. Setelah itu uji titiknya. Itu baru analisa dia atau bikin kesimpulannya. Bagusnya tulisannya itu berurutan. Nah, contoh soal yang terakhir di sini, yang ketiga, di sana di LKPD-nya diberikan 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 24 besar dari 0. Di sini kan bentuknya udah seperti bentuk umum ini. Masuki dunia musik yang udah bentuk umum. Setelah itu karena bentuknya udah bentuk umum, tidak ada yang perlu kita pindah ruaskan, cuma di sini bentuknya belum sederhana. Nah, dalam penyelesaian pertidaksamaan ini, bagusnya disederhanakan atau difaktorkan terlebih dahulu, jadikan dia dalam bentuk linear. Terlebih dahulu ini kan kuadrat ini, jadikan dia dalam bentuk linear. Jadi yang 2x dikurang x dikurang 3 ini jadikan bentuknya linear. X kuadrat ditambah 2x dikurang 24 jadikan juga bentuknya linear. Kalau udah melihat video yang persamaan kuadrat mungkin udah bisa langsung. Jadi di sini Ibu ulangi sedikit tentang pemfaktoran supaya mudah menyederhanakan. Yang pertama yang kita faktorkan 2x kuadrat dikurang x dikurang 3. Nah, ini dianggap sama dengan 0 terlebih dahulu dalam memfaktorkan. Setelah itu lihat dia 2 dikali negatif 3. Kalikan koefisien yang kuadrat dengan konstantanya. Sehingga ini hasilnya negatif 6. Nah, hasil perkalian ini yang akan kita cari faktornya atau kali berapa dia. Nah, untuk penjumlahannya dari koefisien dari yang linear, negatif 1. Penjumlahannya berapa? Negatif 6 dikalikan hasilnya negatif 6 dijumlahkan hasilnya negatif 1. Ini akan diperoleh dari perkalian negatif 3 dengan 2 dan penjumlahan negatif 3 dengan 2. Setelah ketemu faktornya, kita bikin yang ini, kita jadikan, berarti karena kita sedang mencari 2x, 2x-nya kita salin.
2x, setelah itu kita bagi dengan 2 kembali. Ini langkahnya, silakan dilihat langkah langkah-langkah yang lain atau contoh yang lain di video persamaan kuadrat. Setelah itu gimana? Setelah disalin duanya, kita salin yang hasil angka yang kita peroleh, kurang 3 dan 2. Biasanya di sini ada yang bisa kita faktorkan. Ini tambah ya, karena di sini positif. Ini kan perkalian 2 atau kelipatan 2, boleh 2x dikurang 3. Ini 2-nya boleh keluar, dikali 2, kali kalau 2 udah keluar, tinggallah di sini x. Karena 2x dibagi 2, 2x aja, 2 dibagi 2, 1, berarti ditambah 1. Per 2. Sama dengan 0. Kalau nggak bisa difaktorkan bagaimana? Kalau nggak bisa difaktorkan, silahkan gunakan rumus ABC, rumus X1, 2. Ini akan menghasilkan 2x dikurang 3 dan x ditambah 1. Yang ini boleh dituliskan di buram aja, yang di bawahnya langsung dituliskan dalam penyelesaian seperti yang di LKPD. Yang kedua yang kita faktorkan, x kuadrat ditambah 2x dikurang 24 sama dengan 0 dianggap terlebih dahulu karena kita mau memfaktorkan. Ini berarti hasil kali dari koefisien dari x kuadrat dengan konstantanya yaitu negatif 24. Kali berapa? Dan nanti kalau dijumlahkan hasilnya akan menjadi 2. Perkalian 24 itu 1 kali 12, 2 kali 1 kali 24, 2 kali 12 tidak cukup menjadi 2. 3 kali 8 juga tidak cukup, berarti 4 kali 6. Di sini supaya dia menjadi positif berarti 6 kali negatif 4. Ini 6 ditambah negatif 4. Setelah itu, jadi yang koefisien di kuadrat dengan konstanta dikalikan akan menghasilkan perkalian, akan kita cari hasil perkaliannya. Setelah itu, yang koefisien dari yang linier kita cari penjumlahannya untuk penjumlahan. Karena ini 1 sebenarnya 1x. Karena ini koefisiennya 1. Ini juga 1x per 1. Ini langkah awalnya sebenarnya, tapi karena dia 1, nah dituliskan itu boleh, karena perkalian dan pembagian dengan 1 akan menghasilkan dirinya sendiri. Ini berarti ditambah 6, ini berarti dikurang 4. Hasilnya nanti x ditambah 6 dan x dikurang 4. Ini yang akan menjadi faktor dari pertidaksamaan kita. Ibu salin lagi pertidaksamaannya di bawah. 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurang 24. Nah, dalam lembar jawaban boleh langsung hasil akhirnya yang di atas, yang pemfaktoran boleh dilakukan di buramnya aja. Ini akan menghasilkan yang ini kita salin 2x kurang 3 kali x ditambah 1 dibagi. Yang ini berarti ini hasilnya tadi x ditambah 6 x dikurang 4. Dia memfaktorkan seperti ini akan membantu kita dalam mencari pembuat 0 atau titik kritis dan membantu kita dalam uji nilai nanti, uji titik. Nah, kita lanjut untuk pembuat 0-nya. Pembuat 0. Di sini kita mulai dari pembilang 2x. Kita ambil yang udah sederhana aja, 2x dikurang 3 dan x ditambah 1. Karena di sini cuma besar aja, tidak pakai sama, di sini kita tulisnya tidak sama dengan 0. Kenapa begitu? Ini supaya memudahkan dan tidak lupa ketika melukis ke garis bilangan. Sehingga di sini 2x dikurang 3 nilainya tidak boleh sama dengan 0, atau x ditambah 1 juga tidak boleh sama dengan 0. Kenapa begitu? Kalau kita bikin nilainya sama dengan 0, hasil perkaliannya hasilnya akan sama dengan 0. Sedangkan dia tidak boleh sama dengan 0 karena di sini tidak ada tanda samanya. Sehingga 2x tidak sama dengan 3, x tidak sama dengan 3 per 2. Ini x tidak sama dengan negatif 1. Setelah itu kita cari pembuat 0 untuk atau titik kritis dari yang penyebut. X ditambah 6, x dikurang 4. Karena penyebut itu gx, ini kan bentuk umumnya, diingatkan kembali fx per gx besar dari 0 dengan gx tidak boleh sama dengan 0. Jadi untuk penyebut selalu tidak sama dengan 0, sedangkan untuk pembilang sesuaikan dengan pertidaksamaan yang diberikan. Setelah itu, di sini berarti x tambah 6 tidak sama dengan 0, atau x
kurang 4 tidak sama dengan 0. Sehingga ini X tidak sama dengan negatif 6 dan X tidak sama atau X tidak sama dengan 4. Berarti ada 4 pembuat 0 di sini. Lukis ke dalam bentuk garis bilangan. Garis bilangan di bagian bawah, Ibu tuliskan garis bilangannya. Garis bilangan. Garis bilangan. Di garis bilangan berarti ada 4 angka. Di sini berarti kita bikin angka-angkanya. Ada negatif 1, ada negatif 6, ada 3/2, dan 4. Berarti kita urutkan dari yang terkecil. Kita menyusunnya dari yang terkecil, sehingga kita mulai dari negatif 6. Lalu setelah itu negatif 1, karena bilangan negatif selalu lebih kecil daripada bilangan positif. Setelah itu sebenarnya untuk membuat jarak antara setiap angka itu seharusnya itu berdasarkan skalanya. Setelah itu antara 3/2 dan 4 berarti 3/2 terlebih dahulu. Yang 4 yang terakhir. Lalu kita udah ada garis bilangan, kita lihat tandanya semuanya pakai tidak sama, berarti semua titik ini atau titik kritis atau pembuat 0 kita itu bulatannya kosong karena tidak sama. Setelah itu kita uji titik atau selidiki titik. Uji titik. Kita mulai dari yang paling kiri, dari negatif 6, berarti boleh kita ambil X sama dengan negatif 7. Kita gunakan yang terakhir, yang udah sederhana ini. Karena dengan yang sederhana mudah kita menentukan tanda positif negatifnya. Berarti di sini yang terakhirnya 2X. 2X dikurang 3 dikali X ditambah 1 per X ditambah 6 kali X dikurang 4. Ini ketika dimasukkan negatif 7, masukkan negatif 7 berarti akan menjadi 2 kali negatif 7 dikurang 3 dikali negatif 7 ditambah 1 per negatif 7 ditambah 6 dan negatif 7 dikurang 4. Kita hanya negatif 2 kali negatif 7 negatif 14 dikurangi lagi berarti harusnya tambah negatif, dia nilainya negatif 7 dengan 1 otomatis sudah jadi dia negatif. Setelah itu, ini kali ya tandanya. Negatif 7 dengan 6 besar 6 berarti maksudnya masih menghasilkan nilai atau bilangan negatif. Negatif 7 dengan negatif 4 otomatis negatif. Jadi akan lebih mudah kalau kita melihat tanda aja. Tidak perlu kita memikirkan angkanya. Negatif kali negatif itu positif, positif dibagi positif akan menghasilkan bilangan positif. Jadi yang untuk negatif 7 itu positif di sini. Kita lanjut untuk yang titik selanjutnya itu X sama dengan di antara negatif 6 dan negatif 1 itu ada angka negatif 2. Sehingga di sini Ibu nak tulis lagi untuk sederhananya langsung 2 kali negatif 2 dikurang 3 karena kita hanya mengganti X dikali negatif 2 ditambah 1 per negatif 2 ditambah 6 negatif 2 dikurang 4 akan menghasilkan negatif 2 dengan negatif 2 itu bilangannya negatif, dikurangi lagi akan menghasilkan bilangan negatif. Negatif 2 dengan 1 masih negatif atau negatif 1 nilainya nanti itu. Setelah itu negatif 2 dengan 6 akan menghasilkan bilangan positif. Lalu negatif 2 dengan negatif 4, negatif kembali. Di atas akan menghasilkan positif, positif dibagi negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Di sini berarti negatif. Lalu setelah itu X sama dengan negatif 1, di antara negatif 1 dan 3/2 itu ada angka 0. Jadi di sini 2 kali 0 dikurang 3, 0 ditambah 1, ikuti yang sederhana yang ini yang di atas ini, per 0 ditambah 6 X
berarti 0 dikurang 4. Mungkin sambil mendengarkan penjelasan Ibu bisa dibuka LKPD-nya, jadi mudah untuk mengikuti karena di LKPD udah dituliskan penyelesaian yang ini. 0 dikurang 3 berarti negatif ya, negatif 0 tambah 1 ya positif. Setelah itu 0 tambah 6 itu positif, 0 kurang 4 itu negatif. Positif kali negatif, negatif, negatif bagi negatif ya positif. Ini positif. Lakukan ke setiap interval, X sama dengan antara 3/2 dan 4 itu ada angka 2. Boleh angka 3. Jadi 2 kali 2 dikurang 3, 2 ditambah 1 per 2 ditambah 6, ini diperoleh dari bentuk sederhana. Ibu ulangi kembali. 2 dikurang 4, berarti 2, 4 dikurang 3, positif. 2 tambah 1 ya positif. 2 tambah 6, positif. 2 kurang 4, negatif. Positif di atas dibagi negatif di bawah akan menghasilkan bilangan negatif. Salin kembali tandanya. Untuk garis bilangan usahakan menggunakan penggaris ya. Yang lebih dari 4 berarti 5. Berarti 2 kali 5 kurang 3. 5 ditambah 1 per 5 ditambah 6 dikali 5 dikurang 4. Jadi kalau kita bentuknya sederhana, Ibu ulangi kembali, bentuknya udah disederhanakan, lebih mudah kita mencari tanda. Tidak perlu kita mengkuadratkan kembali. Kalau 2 kali 5, 10 dikurang 3 ya positif. 5 kali dengan 1 positif kembali. 5 dengan 6 juga positif. 5 dengan 4 juga positif 1. Hasilkan bilangan positif. Nah, ini kebetulan dalam 3 contoh Ibu selalu selang-seling positif negatif. Itu biasanya akan terjadi ketika selang-seling ini ketika kita menemukan pembuat 0 yang berbeda. Di sini 3/2, yang keduanya negatif 1, di sini negatif 6, yang satu lagi 4. Berbeda setiap pembuat 0 yang kita temukan. Tapi nanti kalau ada 2 pembuat 0 yang sama, biasanya tandanya lagi tidak akan selang-seling seperti ini. Jadi jangan jangan terkecoh hanya karena contoh Ibu semuanya positif negatif. Nggak diuji titiknya, ya udah kalau udah ketemu yang pertama positif yang akan selang-seling, dia tidak selalu begitu, tergantung pembuat 0 yang kita temukan gitu. Jadi untuk ketelitian silahkan diuji satu persatu kalau bentuk atau pembuat nolnya itu ada yang berbeda. Kalau pembuat nolnya ada yang sama, kalau pembuat nolnya berbeda, biasanya memang akan selalu selang-seling positif negatif. Itu akan terlihat juga di pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan polinom. Setelah itu kesimpulannya, uji titiknya udah, kesimpulan di sini. Ini langkahnya yang B ya. Ini yang B, garis bilangan yang C, langkahnya supaya nampak alurnya nanti karena Ibu bikinnya tidak berurut. Ini yang D, yang A kita menyederhanakan. Ini yang A. Setelah itu tinggal kesimpulannya. Yang E di sini aja deh supaya tidak ragu. Kesimpulannya kita diminta pertidaksamaannya itu besar dari 0. Tanda pertidaksamaan kita besar dari 0 berarti interval yang positif. Interval positif, berarti yang positif yang ini ke kiri, lalu ada yang di tengah, ada yang di paling kanan. Sehingga interval kita atau HP kita ambil semua yang positif. X sama dengan X di mana? Mulai dari paling kiri. Berarti dia ke kiri dari negatif 6, berarti dia kecil dari 6 artinya. X kecil dari negatif 6. Karena semua tanda kita tidak ada yang bulat penuh, berarti semuanya tidak ada yang pakai sama. Atau tanda atau ini boleh kita bikin seperti huruf U ke atas karena atau mirip dengan gabung. Ingat lagi pertidaksamaan linier. Setelah itu yang positif kedua yaitu kotak yang di tengah, berarti lebih dari 1, ke kanan dari 1, ke kiri dari 3/2, berarti kecil dari 3/2. X-nya lebih dari negatif 1, kurang dari 3/2. Atau tulisannya ini artinya atau ya, atau seperti huruf U. Atau yang terakhir ke kanan dari 4 berarti X besar dari 4, X elemen bilangan real. Ini himpunan penyelesaiannya. Itu penjelasan untuk LKPD yang hari ini. Semoga bisa dipahami karena udah Ibu jelaskan secara langsung, nggak membaca aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan itu silahkan hubungi Ibu kembali. Nah,
Untuk kegiatannya yang kedua di LKPD tersebut silahkan diikuti, udah di sana udah dibikinkan langkah per langkahnya supaya Ananda terbiasa. Langkah apa yang dilakukan pertama kali sesuaikan dengan kotak-kotaknya. Kalau udah selesai, silahkan dilanjutkan dengan latihannya. Latihannya ada 10 soal, silahkan dilakukan diangsur-angsur untuk mengerjakannya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi ibu kembali, boleh via WA, boleh via Google Classroom. Semoga membantu dalam memahami materi hari ini. Atas kesalahan dan khilafan Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.